Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di diskusi Metaplan kelompok 4 dari Kesmas Unair. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini dan membantu penugasan Metaplan dari kelompok kami. Semoga dari kegiatan ini nanti teman-teman juga bisa merasakan manfaatnya. Sebelumnya apa suara saya bisa terdengar dengan jelas? Iya, Ya, baik. Sebelum kita mulai, eh, boleh di next, Mas Pradita. Ya, sebelumnya saya akan bacakan peraturan terkait diskusi Metaplan pada malam hari ini. Yang pertama, selama kegiatan berlangsung, partisipan diminta untuk fokus pada kegiatan dan instruksi fasilitator. Lalu yang kedua, penyaji dan partisipan masuk di platform yang sudah disiapkan. Lalu baik penyaji dan partisipan wajib menyalakan kamera kecuali apabila ada kendala. Lalu penyaji dan partisipan yang tidak berkepentingan wajib menonaktifkan mikrofon. Kemudian yang kelima, penyaji tidak diperbolehkan mempengaruhi jawaban partisipan selama berjalannya kegiatan. Keenam, tidak diperkenankan menyalakan HP, tapi boleh jika hanya untuk kondisi yang penting. Selanjutnya, partisipan mengisi sendiri pertanyaan yang telah disiapkan tanpa berdiskusi dengan partisipan lain. Lalu partisipan mengisi satu jawaban dalam satu kalimat tanpa menyatakan kata dan atau. Jika ingin menambahkan jawaban, bisa dipisah dengan kalimat selanjutnya di bubble chat yang berbeda. Lalu dalam diskusi terjadi pendapat atau brainstorming adalah penting di mana setiap ide disampaikan tanpa diadili kebenaran atau kesalahan. Jadi di diskusi kali ini tidak ada benar atau salah, semua bisa menjawab sesuai persepsinya masing-masing. Lalu partisipan dikumpulkan dan dikelompokkan di Jamboard. Yang terakhir, diskusikan setiap jawaban untuk membangun komitmen antar peserta. Apabila terdapat satu jawaban yang berbeda atau berlawanan, kembalikan solusinya kepada peserta. Apakah jawaban tersebut masuk salah satu kategori atau masuk kategori baru atau dibuang dari jawaban. Untuk peraturannya mungkin apa bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung atau melalui chat. Oke, baik. Kalau begitu, mungkin bisa langsung kita mulai saja ya diskusi mata plannya pada malam hari ini. Bisa di next, Mas Padita. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, apa perilaku yang telah saudara terapkan selama pandemi COVID-19? Untuk jawabannya bisa langsung ditulis di kolom chat. Lagi untuk jawabannya bisa lebih dari satu jawaban, tapi bisa diletakkan di bubble chat yang berbeda. Jadi mengetik satu jawaban dulu lalu diketik lagi di bawahnya gitu.
Baik, untuk pertanyaannya mungkin sudah bisa dicukupkan. Sekarang kita akan mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang sejenis. Kita mulai dari yang paling ujung kiri atas mungkin, yang menerapkan 3M. Pertanyaan yang jawaban yang sejenis yang 5M mungkin ya. Ditaruh di bawahnya Mas Dita. Lalu mungkin di, bisa disamakan warnanya untuk sticky notes-nya. Selanjutnya mungkin ada lagi yang 5M atau 3M, atau untuk yang mematuhi protokol kesehatan tuh apa masuk ke golongan yang ini juga ya? Ya, untuk yang memakai kata dan mungkin bisa dipisahkan di sticky notes yang berbeda. Teman-teman mungkin bisa membantu. Itu masih ada yang ada yang menggunakan koma, bisa dipisahkan juga mungkin. Ya, oke. Selanjutnya yang apa lagi yang sama ya? Yang mematuhi protokol kesehatan nih, menurut teman-teman di sini kita masukkan ke kelompok yang mana ya? Apa masuk ke kelompok 5M dan 3M, atau mungkin dikelompokkan sendiri?
yaitu ada saran dari teman-teman peserta untuk dimasukkan ke yang 5M. Mungkin di bawahnya. Untuk yang menghindari kerumunan ini sepertinya beda ini ya, berbeda kelompok ya. Untuk yang menghindari kerumunan, bagaimana teman-teman? Apa dimasukkan ke kelompok protokol kesehatan itu atau dipisahkan? Ya, ini saran dari teman-teman peserta masuk di ada yang sama seperti menjaga jarak. Bagaimana teman-teman kita setujui di mana ini untuk yang menghindari kerumunan? Berarti digabungkan ke yang protokol kesehatan ya. Oh ya, ya baik. Ya baik, berarti kita masukkan ke yang protokol kesehatan. Selanjutnya, untuk yang melakukan vaksinasi mungkin apa ada yang sejenis dengan melakukan vaksinasi? Sepertinya tidak ada ya, cuma satu saja. Baik. Oke. Baik, terima kasih Mbak Fani. Sama. Selanjutnya memakai masker. Memakai masker nih ada berapa? Mungkin bisa dikelompokkan yang memakai masker, Mas Pradita. Dibedakan ya warna ini. Ya, oke. Yang bawahnya bisa disamakan warna. Ya, baik. Selanjutnya ada meminum vitamin. Ada meminum vitamin ada 3 jawaban. Oh, sebentar. Ada lagi itu yang mengonsumsi vitamin di atas. Ya, baik. Ya, untuk pengelompokan yang ini setuju ya teman-teman? Ya. Selanjutnya, yang minum vitamin mungkin bisa ditaruh di bawahnya, diluruskan. Jadi sepertinya ada 3 ya, yang mengonsumsi vitamin juga. Ya, baik. Oke. Ya, selanjutnya untuk yang ini ada mencuci tangan. Ada mencuci tangan, bisa dikelompokkan menjadi satu.
Ya, Mbak Firda. Ya, ini mencuci tangan sama memakai masker itu bukannya masuk 5M juga ya? Betul. Oh iya, berarti kita kelompokkan untuk yang di protokol kesehatan ya. Mm-mm. Ya, baik. Boleh, silakan dipindahkan teman-teman. Ada lagi yang bisa dimasukkan ke kelompok kuning ya. Kita sebut aja kelompok kuning ini yang protokol kesehatan. Bagaimana untuk ini yang mengurangi mobilitas ini bisa dimasukkan ke mana ya? Ke kelompok yang mana? Sama nggak sih? Iya, 5M. Ya, baik. Bisa dikelompokkan ke yang warna kuning yang di 5M untuk yang mengurangi mobilitas ya. Sama juga langsung coba jelaskan. Jadi dari PPT yang tadi kita udah bagi. Ya, selanjutnya ada berdiam di rumah atau keluar rumah jika memang penting. Itu bisa dimasukkan ke kelompok yang mana, teman-teman? Ya, ini di chat ada yang bilang untuk masuk ke 5M, ada yang berdiri sendiri. Bagaimana nih pendapat teman-teman yang lain? Maaf, tadi apa pertanyaannya? Yang berdiam di rumah atau keluar rumah jika memang penting. Kayaknya 5M deh, soalnya itu mirip sama kayak itu nggak sih apa? Mengurangi mobilitas. Ya, oke. Gimana teman-teman, apa setuju bahwa ini dimasukkan ke kelompok yang protokol kesehatan? Oke, baik. Kalau begitu yang berdiam di rumah itu bisa dimasukkan ke kelompok yang kuning. Oke, boleh digeser. Ya, selanjutnya untuk olahraga. Bagaimana olahraga ini, apa dimasukkan kelompok yang mana atau berdiri sendiri begitu? Ya, ini dari saran dari teman-teman untuk dikelompokkan sendiri ya. Jadi untuk olahraga mungkin bisa dibedakan warnanya, Mas Pradita. Oke. Selanjutnya, nih yang terakhir membawa alat makan atau minum sendiri. Ini bagaimana dimasukkan ke kelompok yang mana menurut teman-teman? Ya, ini setuju untuk berdiri sendiri ya.
Berarti kita masukkan ke kita ganti warnanya jadi berbeda sendiri ya dia. Mungkin bisa diganti warnanya, ada pilihan. Baik, ini sudah dikelompokkan. Jadi untuk yang protokol kesehatan itu untuk di warna kuning, lalu melakukan vaksinasi ada warna hijau, minum vitamin di warna oranye, olahraga warna biru, dan membawa alat makan atau minum sendiri di kelompok pink. Mungkin ada sanggahan dari teman-teman atau sudah setuju dengan pengelompokan ini? Setuju. Terima kasih. Baik, kalau sudah setuju, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari pertanyaan ini ya. Apa perilaku yang telah saudara terapkan selama pandemi COVID-19? Untuk di kelompok protokol kesehatan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jawaban yang termasuk dalam protokol kesehatan. Lalu ada 1 jawaban yang masuk ke dalam kelompok vaksinasi. Ada 3 jawaban yang masuk ke dalam kelompok minum atau mengonsumsi vitamin. Lalu ada 1 jawaban untuk kelompok olahraga dan 1 jawaban untuk membawa alat makan atau minum sendiri. Baik, kalau begitu kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya, ini pertanyaan selanjutnya. Apa yang saudara ketahui terkait protokol kesehatan selama pandemi COVID-19? Silahkan dijawab di chat seperti sebelumnya. Untuk untuk jawaban bisa lebih dari 1 kali, tapi mohon untuk dibedakan di chat yang berbeda ya, di bubble chat yang berbeda. Baik, sudah tidak ada yang menjawab pertanyaan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Oh, masih ada. Silakan Mas Pradita, boleh dipindahkan ke Jamboardnya.
Ya baik, sudah ya. Kita langsung lanjut ke pengelompokan. Yang mana ya? Yang mana mungkin Mbak Dina? Yang jawabanku yang ada hand sanitizer, mencuci tangan dengan air Oh mengalir. iya iya. Oh iya iya. Ada di atas sama di bawah. Ya bisa dihapus salah satu. Mungkin Mas Pradita. Ya oke. Ya terima kasih sudah diingatkan. Kita mulai dari mana ya? Dari ini yang paling ujung kanan atas. Rajin mencuci tangan. Ya, ada yang lain yang mencuci tangan tuh bisa diletakkan di bawahnya. Ya, apa masih ada lagi? Untuk yang mencuci tangan ini, apa masih ada lagi yang jawaban sejenis? Ya, ya untuk yang mencuci tangan, apa masih ada? Atau mungkin ada yang berpendapat, apa ada jawaban yang bisa dimasukkan ke kelompok mencuci tangan? Cukup. Baik. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya ya mungkin. Untuk yang mengurangi mobilitas di sebelah kiri atas. Ya. Ya, apa ada yang sama atau sejenis jawabannya? Itu yang jika tidak berkepentingan di luar rumah. Ya, yang di sebelah kanan ketiga dari atas. Ya. Itu kita masukkan ke mobilitas ya, mengurangi mobilitas. Betul. Ya, ya silakan Mbak Dina Nur. Izin masuk ya. Menurut saya yang menerapkan 5M itu bisa diklasifikasikan lagi ke rajin mencuci tangan, mengurangi mobilitas, terus memakai masker. Mungkin seperti itu.
Oh iya, jadi apa seperti yang lebih besarnya gitu ya, yang membawahi rajin mencuci tangan dan mengurangi mobilitas gitu ya. Ya, Ya, oke seperti ini ya. Apa setuju yang teman-teman yang lain? Berarti yang mengurangi mobilitas dan lain-lain itu masuknya warna pink juga nggak sih? Soalnya 5M. Atau mungkin kita bisa untuk menerapkan 5M ini kita berdiri sendiri begitu ya. Karena dia termasuk uh, jawaban yang yang besarnya, lalu rajin cuci tangan itu menjadi uh, cabang-cabang dari 5M gitu. Apa kita kelompokkan sendiri? izin masuk ya. Kalau menurut saya, Ya, silakan. kalau berdiri sendiri nanti kesannya nggak berkaitan dengan aspek yang rajin mencuci tangan, terus mengurangi mobilitas, mengurangi kerumunan, memakai masker seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih ya sebenarnya menerapkan 5M ini tuh include rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan kawan-kawan. Seperti itu. Berarti jadi satu kelompok ya dengan yang rajin cuci tangan, mengurangi mobilitas dan lain-lainnya. Iya. Iya. Oke, baik. Jadi kita kelompokkan jadi satu kelompok. Ya, selanjutnya untuk yang mungkin kita mulai dari sebelah kiri, ada memakai masker saat keluar rumah. Itu apa dimasukkan ke dalam kelompok 5M atau kita kelompokkan sendiri? Gabung. Oke, kita gabungkan ya, berarti. Ya, digabungkan ke kelompok 5M. Untuk jawabannya sejenis memakai masker juga bisa dimasukkan ke yang 5M. Oke, selanjutnya ada menghindari kerumunan. Bagaimana apa menghindari kerumunan ini? Kita masukkan ke kelompok 5M atau berdiri sendiri. Baik, jadi kita gabungkan juga ya ke kelompok 5M. Oke, selanjutnya ada hand sanitizer. Ini ada 2 jawaban. Untuk yang hand sanitizer, apa kita berdiri sendiri, maksudnya kita kelompokkan sendiri atau masuk ke kelompok yang 5M? Gabung. Oke, kita gabungkan ya untuk yang hand sanitizer.
Ya, oke. Selanjutnya ada menjaga jarak. Bagaimana untuk menjaga jarak ini? Gabung. Ya, baik. Untuk peserta yang lain bagaimana? Apa setuju untuk digabung? Setuju. Oke. Ya, baik. Oke. Selanjutnya ada menjaga kebersihan. Bagaimana menurut teman-teman untuk yang menjaga kebersihan? Mungkin dari peserta ada pendapat untuk menjaga kebersihan ini kita masukkan ke kelompok 5M juga atau berdiri sendiri. Beda. Oke, jadi ini kita masukkan ke kelompok sendiri ya. Oke, selanjutnya ini ada, mungkin bisa dibesarkan sedikit untuk sticky notes yang ini. Iya. Ini protokol kesehatan, upaya kesehatan masyarakat yang menunjukkan sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini kita masukkan ke kelompok yang mana atau mungkin kita kelompokkan sendiri? Sendiri. Nggak tahu. Gak apa-apa Mbak Fani, silakan berpendapat. Nggak jadi. Nggak beda. Pendapatku beda. Berdiri sendiri. Setuju. Ya, yang lain apa setuju untuk dimasukkan ke kelompok sendiri? Ya, Mas Pradita mungkin bisa dibedakan warnanya untuk yang ya. Oke, baik. Oke, saya menyampaikan kesimpulan ya untuk pertanyaan ini, apa yang saudara ketahui terkait protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 itu untuk ada kelompok menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, lalu ada hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, itu ada 16 jawaban. Lalu untuk kelompok menjaga kebersihan ada 1 jawaban, dan untuk protokol kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit tuh 1 jawaban untuk kelompok yang itu. Apakah disetujui untuk pengelompokannya? Setuju. Bagaimana untuk peserta yang lain, apa sudah setuju? Setuju. Oke. Ya, baik. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut saudara, hal apa yang menjadikan masyarakat taat dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19? Silakan bisa dijawab di kolom chat. Saya mengingatkan kembali untuk peserta yang tidak berhalangan bisa on cam, dan nanti untuk jawaban kesetujuan atau pengelompokan nanti bisa dijawab dengan on mic ya. Jadi tidak apa-apa nggak di kolom chat untuk yang itu, yang di kolom chat untuk pertanyaan ini aja.
Ya, baik, sepertinya sudah semua jawaban ya terjawab. Ini sepertinya ada yang double ya, yang saudara terkena COVID itu apa memang ada 2 jawaban? Ya, baik. Kita mulai mengelompokkan lagi dari yang sebelah kiri ya. Ada saudara yang terkena COVID. Bahkan untuk masih ada, oke. Ya, untuk jawaban yang menurut teman-teman sejenis ini yang mana ya? Saudara terkena COVID, lalu yang di bawahnya ini trauma karena keluarga, itu bisa kita masukkan ke kelompok yang sama atau bagaimana teman-teman? Iya, bisa dimasukkan ke kelompok yang sama. Tuh. Lalu Oke, lalu ada yang di bawah takut menulari ke orang tua yang sudah berumur, itu apa dimasukkan ke kelompok yang sama atau berbeda? Dari Mbak Dina ini berbeda. Aku mau bilang sama tapi Mbak Dina bilang beda. Gak apa-apa Mbak Fani, kita ini menerima semua jawaban. Bagaimana menurut Mbak Fani? Sama. Ya, sama. Oke. Ya, ini ada yang sama juga di kolom chat. Jadi bagaimana teman-teman, apa kita masukkan ke kelompok yang saudara dan keluarga terkena COVID? Oke, kita masukkan ke kelompok itu ya berarti ya. Ya, bisa digeser. Nah, oke. Selanjutnya ini ada peraturan. Bisa diataskan mungkin yang peraturan. Ya, kita cari yang sama, ini ada taat peraturan dari pemerintah. Bisa digeser. Oh, sebentar. Oke. Oh, sebentar Mbak Firda dulu ya, Mbak Dina. Silakan Mbak Firda. Iya, itu yang kesehatan keluarga bisa masuk satu kelompok sama yang tadi nggak sih? Oh iya.
Ya, boleh. Bagaimana teman-teman yang lain? Apa setuju kalau kesehatan keluarga dimasukkan ke kelompok yang pertama, yang paling ujung kiri ya? Setuju. Masuk. Boleh. Setuju. Kenapa aku jadi bacain? Oke, baik. Yang kesehatan keluarga kita masukkan ke kelompok yang pertama. Selanjutnya ada nih yang di atas ada nggak mau kena COVID. Kita masukkan ke yang mana ya? Ini. Sendiri deh. Kayaknya. Bagaimana teman-teman? Oh, sendiri ya. Jadi kita kelompokkan sendiri yang nggak mau kena COVID. Oh, sebentar. Ini ada yang menyarankan lagi untuk yang khawatir akan virus yang menular itu dimasukkan ke kelompok yang pertama, yang paling ujung kiri. Bagaimana teman-teman? Setuju. Tidak setuju. Sama, tidak setuju juga. Soalnya ini kan juga ada mengurangi laju penyebaran kan. Itu bisa satu kelompok sendiri nggak sih? Berarti kita kelompokkan sendiri untuk khawatir virus yang menular dan tadi laju penyebaran. Itu ya. Iya. Oke. Setuju, Kak Firda. Oke, yang lain bagaimana? Apa setuju juga? Iya. Oke. Selanjutnya, ya untuk selanjutnya peraturan. Ini ada juga di bawahnya ada taat peraturan dari pemerintah. Kita kelompokkan di satu kelompok ya. Apa? Yang taat peraturan dari pemerintah. Oh, Rifani tolong di-mute ya, Rifani ya. Oke, tidak apa-apa Mbak Fani. Selanjutnya mungkin ada jawaban yang sejenis yang bisa dimasukkan ke peraturan. Menaati peraturan yang ada. Menaati peraturan yang ada. Oh ya, yang di sebelah paling kanan. Oke. Ya. Ada lagi mungkin untuk menaati. Hukuman. Kenapa Mbak Firda? Yang denda atau hukuman itu masuk peraturan bukannya. Soalnya kan peraturan kan pasti ada hukuman. Oke, jadi saran dari Mbak Firda ini untuk yang denda atau hukuman kita jadikan satu di kelompok peraturan. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Setuju. Ya, setuju ya. Ya bisa diganti warnanya. Oke. Selanjutnya ini ada Satpol PP. Satpol PP ini bisa kita masukkan kemana atau mungkin dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Oke, kita berdiri sendiri ya untuk Satpol PP. Selanjutnya ada tidak mau kena anosmia, yang bawahnya masih kaya. Yang tidak mau kena anosmia ini kita kelompokkan di mana atau kita kelompokkan sendiri? Kelompokkan ke gak mau kena COVID. Oke, ke nggak mau kena COVID. Bagaimana yang lain? Apa setuju dengan pengelompokan tidak mau kena anosmia kita kelompokkan di nggak mau kena COVID? Bapak Ibu tetap semangat gitu ya untuk Ya, oke. Bisa diganti mungkin warnanya Mas Dita. Ya. Untuk yang tidak mau kena anosmia mungkin bisa diganti warnanya.
Ya, oke. Selanjutnya ada takut diciduk polisi. Kita masukkan ke yang mana, teman-teman? Satpol PP. Setuju. Oke. Setuju ya, dimasukkan ke yang Satpol PP. Baik, selanjutnya untuk yang kesadaran diri. Menurut teman-teman apa dikelompokkan sendiri atau dimasukkan ke kelompok yang mana untuk yang kesadaran diri di sebelah pojok kanan atas? Sendiri. Bagaimana teman-teman yang lain? Apa setuju untuk dikelompokkan sendiri yang kesadaran diri? Ya baik, kita kelompokkan sendiri ya berarti. Bisa diganti warnanya, masih ada nggak warnanya? Ya, oke. Lalu yang di bawah ada biar semua kembali normal. Biar semua bisa kembali normal, itu kita masukkan ke kelompok yang mana ya? Kesadaran diri. Dari Mbak Gina tadi ada saran untuk dimasukkan ke yang kesadaran diri. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Maaf, sampai mana ya? Yang biar semua bisa kembali normal, Mbak Fani. Oh, masuk mana gitu? Ya, kita masukkan ke mana nih? Menurut teman-teman. Kesadaran diri. Oke. Bagaimana yang lain setuju atau tidak untuk yang biar semua bisa kembali normal kita masukkan ke kesadaran diri? Boleh. Oke. Ya bisa diganti warnanya seperti yang kesadaran diri. Oke, terakhir untuk yang waspada COVID-19. Kita masukkan ke kelompok yang mana? Bagaimana Nggak mau teman-teman? kena COVID. Apa? Ke kelompok yang kuning ya? Ya, Bagaimana teman-teman yang lain? Apa setuju dengan mengelompokkan waspada COVID-19 dimasukkan ke kelompok yang kuning? Mungkin Mas Dita bisa diganti warnanya. Oke. Ya, jadi untuk kesimpulannya untuk yang pertanyaan ini, menurut saudara hal apa yang menjadikan masyarakat taat dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19? Itu yang pertama ada kelompok saudara terkena COVID, trauma keluarga kena COVID, takut menulari orang tua, dan kesalahan keluarga dari kelompok biru dengan 4 jawaban. Lalu di kelompok kedua, kelompok kuning ada nggak mau kena COVID, tidak mau kena anosmia, dan waspada COVID-19 ada 3 jawaban. Lalu untuk kelompok yang ketiga ada khawatir akan virus yang menular dan mengurangi laju penyebaran, ada 2 jawaban. Lalu kelompok yang keempat, peraturan, hukuman, taat peraturan pemerintah, menaati peraturan yang ada, denda, itu ada 5 jawaban. Terus ada Satpol PP, takut diciduk polisi. Kelompok orange ada 2 jawaban. Dan yang terakhir, kelompok putih ada kesadaran diri dan biar semua bisa kembali normal, ada 2 jawaban. Bagaimana teman-teman, apa setuju dengan pengelompokan yang ini? Setuju. setuju.
Oke. Oke, setuju ya dengan pengelompokannya. Berarti kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini pertanyaan selanjutnya. Menurut saudara, fasilitas apa yang harus tersedia di tempat-tempat umum untuk pencegahan COVID-19? Silahkan dijawab di kolom chat. Maaf tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya adalah fasilitas apa yang harus tersedia di tempat-tempat umum untuk mencegah COVID-19? Ya, baik, untuk pertanyaannya jawabannya maksudnya kita cukupkan. Ya, oke. Sekali. Kita mulai dari yang ujung kiri atas, ada cuci tangan. Boleh dipisah ya. Oke. Kita cari ya untuk yang cuci tangan nih. Apa masih ada lagi yang sejenis dengan cuci tangan atau cuci tangan? Ya, bagaimana, mungkin ada yang bisa dimasukkan lagi ke kelompok yang ini atau cukup ini saja? Baik, untuk yang tempat cuci tangan kita cukupkan ya ini. Lalu selanjutnya ada hand sanitizer. Ini apa dikelompokkan sendiri atau dimasukkan ke kelompok cuci tangan? Saran dari Mbak Dina ada dibedakan ya untuk yang hand sanitizer. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Apa setuju kalau hand sanitizer? Jadi untuk hand sanitizer ini kita bedakan ya kelompoknya. Ya, tapi bisa sama nggak sih? Soalnya fungsinya kan sama-sama buat tangan bersih gitu. Ya, jadi dari Mbak Fani saran untuk dikelompokkan jadi satu dengan cuci tangan ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Apa setuju untuk digabungkan atau dipisahkan kelompoknya? Iya, silakan Mbak Dina. Iya, Mbak Dina. Kalau menurut saya
dipisah, soalnya aspek yang tempat cuci tangan ini ada tulisan tempat, berarti kan itu ada air mengalirnya, ada sabunnya. Kalau hand sanitizer kan bukan tempat untuk mencuci tangan, tapi alat bahan alkohol gitu gak sih? Menurut saya ya kayak gitu. Iya, oke. Baik, terima kasih Mbak Dina sarannya. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Apa dimasukkan ke tempat cuci tangan atau dipisah untuk yang hand sanitizer ini? Ya, berarti kita pisah ya untuk yang hand sanitizer. Iya. Minta tolong untuk diganti warnanya. Ya. Mungkin ada yang jawaban sejenis lagi. Sebenarnya udah tidak ada ya untuk hand sanitizer. Oke. Selanjutnya ada yang di paling pojok kiri atas ada masker. Untuk masker ini kita kelompokkan sendiri atau dikelompokkan di yang sudah ada? Kelompok sendiri. Oke. Dikelompokkan sendiri dari Mbak Dina. Apa yang lain ada saran? Mungkin atau setuju dengan Mbak Dina? Setuju. Oke, untuk yang masker-masker mungkin bisa kita kelompokkan jadi satu. Apa ada lagi? Ini ada yang masker. Ya bisa diganti warnanya, diseragamkan untuk yang masker. Oke, selanjutnya ini ada di yang paling kiri, pojok kiri atas ada oksigen. Itu kita masukkan ke kelompok yang mana atau kita kelompokkan sendiri? Sendiri. Saran dari Mbak Firda untuk dikelompokkan sendiri. Bagaimana teman-teman yang lain? Setuju. Ya, untuk yang tabung oksigen ini apa dikelompokkan dengan oksigen atau bagaimana? Ya mungkin yang tabung oksigen bisa dikelompokkan jadi satu, Mas Dita. Ya. Ya, selanjutnya ada vitamin. Vitamin ini apa kita kelompokkan dengan yang lain atau dikelompokkan sendiri? Sendiri.
dikelompokkan sendiri ya. Berarti untuk warnanya bisa diganti. Ya, selanjutnya ada tisu. Untuk tisu ini bagaimana teman-teman? Kita masukkan ke kelompok yang mana? Oh, kita bedakan ya. Dari Mbak Dina, sarannya dibedakan. Bagaimana teman-teman yang lain? Iya. Iya, beda maksudnya. Oke, jadi untuk tisu kita bedakan ya. Selanjutnya ada disinfektan. Ini kita bedakan atau dimasukkan ke kelompok yang mana? Dibedakan. Oke. Ya, bisa digeser-geser sebentar ya. Ya, oke. Selanjutnya ini ada tempat yang luas agar tidak menimbulkan kerumunan. Kita bedakan atau dimasukkan ke kelompok yang mana? Bedakan. Iya. Oke, dibedakan ya. Bagaimana teman-teman yang lain, apa setuju? Oke. Ya, selanjutnya untuk yang terakhir ini ada termogan. Apa bisa kita masukkan kelompok yang mana atau dikelompokkan sendiri? Iya deh. Oke, dari Mbak Fani ada saran untuk dikelompokkan sendiri. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Wah. Oke. Ya, oke. Untuk kesimpulannya, untuk pertanyaan fasilitas apa yang harus tersedia di tempat-tempat umum untuk pencegahan COVID-19, itu ada kelompok yang pertama ada tempat cuci tangan, ada 7 jawaban, lalu untuk hand sanitizer ada 3 jawaban, masker ada 5 jawaban, tabung oksigen ada 4 jawaban, vitamin ada 3 jawaban, tisu ada 1 jawaban, disinfektan 1 jawaban,
tempat yang luas agar tidak menimbulkan kerumunan ada satu jawaban, dan termogan ada satu jawaban. Bagaimana, apa pengelompokannya bisa disetujui? Iya, setuju. Bagaimana teman-teman yang lain? Oke, karena sudah setuju, bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana peraturan terkait COVID-19 di daerah saudara? Silahkan dijawab di kolom chat seperti sebelumnya. Mungkin bisa dijelaskan juga peraturan terkait COVID-19 yang teman-teman ketahui. Baik, untuk jawabannya mungkin bisa kita cukupkan ya. Masih ada yang jawab. Ini ada jawaban lagi, Mas Dita mungkin bisa ditambahkan. Untuk yang masih banyak warga yang kurang peduli prokes tuh memang ada dua jawaban atau kedobel ya, yang di ujung kanan sama di tengah-tengah. Oke, langsung kita kelompokkan saja ya. Untuk yang mulai dari pojok kiri atas ada ketat, itu bisa dibuat kelompok. Ya. Ada jawaban yang sama. Oke, untuk yang baik,
itu bisa kita kelompokkan dengan ketat atau dimasukkan kelompok sendiri menurut teman-teman? Ketat. Bagaimana? Oke, untuk yang baik kita kelompokkan dengan yang ketat ya. Selanjutnya ada kurang sosialisasi, itu kita masukkan ke kelompok sendiri atau dikelompokkan dengan yang ketat. Sendiri. Oke. Ya, selanjutnya ada sudah mulai biasa saja. Oh ya, kita ganti dulu warnanya. Ya, selanjutnya yang sudah mulai biasa saja. Bagaimana menurut teman-teman? Sendiri. Oke, berarti kita sendirikan ya. Lalu selanjutnya ada Satgas tidak bertindak. Bagaimana ini? Apa dikelompokkan sendiri? Gabung, sudah mulai biasa saja. Satgas tidak bertindak, dari Mbak Dina ada saran untuk digabung dengan sudah mulai biasa saja. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Apa maaf? Untuk yang Satgas tidak bertindak bisa dikelompokkan, untuk dari saran dari Mbak Dina itu dikelompokkan ke sudah mulai biasa saja. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Apa dikelompokkan di situ atau dimasukkan kelompok sendiri? Sendiri. Gabung boleh sih, terserah sih. Jadi gimana Mbak Fani? Kalau Mbak Fani? Sendiri. Ya, disendirikan. Bagaimana teman-teman yang lain? Ini disendirikan atau digabung dengan yang Satgas tidak bertindak? Rek jawab, Rek, kasihan. Ya, Mbak Dina silakan. Kalau menurut saya, karena keadaan sudah mulai biasa saja, makanya Satgas tidak bertindak. Masuk akal mungkin ya. Kalau menurut saya, langsung aja ya ini ya, nggak usah pakai moderator ya. Kalau menurut saya, Satgas nggak bertindak itu udah lama deh kayaknya. Gak tahu sih, aku jarang keluar. Tapi kayaknya ya emang dari dulu gitu-gitu aja. Oke, jadi bagaimana mungkin teman-teman yang lain nih lebih setuju ke dikelompokkan sendiri atau digabung dengan yang sudah mulai biasa saja? Ya, silakan Mbak Dina. Saya berubah pikiran. Ya, baik. Apa-apa. Mungkin Sifat asli manusia. aja nanti Satgas tidak bertindaknya itu digabung ke kurang ketat atau tidak ketat. Ya boleh. Ya, berarti kita kelompokkan sendiri tapi digabung dengan yang kurang ketat gitu ya. Betul. Ya, sama yang tidak ketat. Oh iya, kurang Ya, ketat dan sama. yang ketat. Ya, oke, berarti kita kelompokkan dengan yang kurang ketat dan tidak ketat. Ini Satgas yang tidak bertindak ini memang ada dua atau? Sudah mulai biasa saja itu juga ada dua ya. Kurang ketat tuh bertiga kayak Zena Rose aja. Ya, kalau kurang ketat nih memang ada beberapa jawaban.
Kalau yang mungkin bisa dibantu teman-teman teman-teman panitia untuk ngecekin. Ya silakan Mbak Dina. Kalau saran warga yang masih sering berkerumun, terus banyak warga tidak memakai masker, masih banyak warga yang kurang peduli prokes, itu bisa masuk ke Satgas tidak bertindak. Ya setuju, soalnya itu bisa jadi kayak sebab akibat gitu gak sih? Setuju sekali. Oke. Jadi untuk yang Satgas, untuk yang warga sering berkerumun, warga tidak pakai masker, kurang peduli prokes itu kita kelompokkan jadi satu yang tidak bertindak gitu ya. Iya. Tambah lagi adanya pengajian rutin. Oh iya, adanya pengajian rutin. Tambah lagi longgar. Apa? Keluar sama teman. Nongki. Aku baru baca ya ini pertanyaannya. Bagaimana peraturan terkait COVID-19 di daerah saudara? Tapi jawabannya adanya pengajian rutin. Oke. Melurus sekali itu tadi itu jawabanku gara-gara Satgas gak bertindak itu ya itu adanya pengajian rutin gitu. Walah, nggak bilang kalau itu jawaban temanku. Itu dipisah sendiri loh sama panitianya, bukan salahku. Ya itu tadi karena menggunakan koma ya, jadi kalau seperti yang tadi di awal dibilang kalau untuk koma dan atau itu akan dijadikan satu sticky note sendiri gitu. Maaf ya, aku soalnya nggak baca chat. Kalau tahu itu jawaban temanku kan nggak aku tanyain. Oke, baik. Kita lanjut ya. Untuk yang jawaban pernah keluar ini bagaimana nih menurut teman-teman? Apa kita jadikan kelompok sendiri atau kita masukkan ke kelompok yang mana? Sendiri, soalnya berarti dia nggak tahu gitu kan intinya. I don't know. Soalnya nggak pernah keluar. Setuju. Oke, berarti kita kelompok sendiri. Ya silakan teman-teman yang lain, silakan berpendapat juga. Nih, beda kak, hahaha. Oke, berarti ini sudah terkelompokkan semua ya untuk pertanyaan bagaimana peraturan terkait COVID-19 di daerah saudara. Di kelompok pertama ada ketat atau baik, itu ada 2 jawaban, lalu kurang sosialisasi itu ada 1 jawaban, sudah mulai biasa saja itu ada 1 jawaban, Satgas tidak bertindak kurang ketat dan warga yang tidak patuh prokes itu ada 10 jawaban, dan yang tidak pernah keluar, ada saran. Sebentar. Untuk yang warna hijau yang sudah mulai biasa saja itu disarankan untuk bergabung dengan kelompok yang kurang ketat, untuk kelompok yang pink. Bagaimana menurut teman-teman nih, apa kita gabungkan atau tetap dikelompokkan sendiri? Setuju, pink. Oke, dari Mbak Dina setuju juga dengan Mbak Holly Sotun. Bagaimana yang lain teman-teman, apa setuju untuk dikelompokkan ke yang pink atau dikelompokkan sendiri? Apa? Maaf. Tadi aku baca chat. Ya, untuk yang sudah mulai biasa saja itu kita kelompokkan jadi satu ke yang pink atau berdiri sendiri seperti yang sebelumnya.
gabung. Soalnya kurang tetap sama dengan biasa aja. Oke. Ya, mungkin warnanya bisa diganti. Ya, jadi ada 4 kelompok, ada kelompok yang biru itu ketat atau baik ada 2 jawaban, lalu kurang sosialisasi ada 1 jawaban, nggak pernah keluar ada 1 jawaban, terus Satgas ya bertindak kurang ketat, biasa saja, longgar, warga kurang patuh prokes itu ada 11 jawaban gitu ya. Apa bisa disetujui pengelompokannya? Setuju. Oke, silakan dilanjutkan ya kalau setuju. Holy Sautun on cam dong, aku pengen tahu. Ya, silakan teman-teman yang tidak ada kendala bisa on cam. Iya. Ya, selanjutnya ini pertanyaan bagaimana pelaksanaan Satgas COVID-19 daerah saudara. Oke, baik. Mungkin jawabannya sudah cukup ya. Wow. Ya, kita lanjutkan untuk mengelompokkan lagi. Ini ada sangat baik sekali. Apa ada jawaban yang mirip atau sejenis? Ya, sepertinya tidak ada. Lanjut untuk yang selanjutnya ada mungkin yang tulisannya kecil bisa tolong dibesarkan sticky notes-nya. Ya, oke.
Selanjutnya ini ada kurang sosialisasi terkait peraturan COVID-19 daerah setempat. Oke, nah ini bisa kita kelompokkan sendiri atau gabung dengan yang sangat baik sekali. Sendiri. Sendiriku. Oke, berarti bisa diganti mungkin warnanya. Ya. Selanjutnya ada kurang peduli terhadap warga yang masih melanggar prokes. Bagaimana ini, apa dijadikan satu dengan yang lain atau dia berdiri sendiri? Digabung sama kurang bertanggung jawab dengan tugasnya. Kurang bertanggung jawab dengan tugasnya. Jadi dikelompokkan dengan kurang peduli terhadap warga yang masih melanggar prokes ya. Iya. Ya, oke, bisa diganti warnanya. Oke. Ya, selanjutnya ada mereka hanya menggugurkan kewajiban pekerjaannya saja. Ini bagaimana? Oh, ada Mbak Dina, ada mau saran? Kenapa Mbak Dina? Silakan. Kalau menurut saya kurang bertanggung jawab dengan tugasnya itu include semuanya ini kecuali sangat baik sekali. Oke, dari Mbak Dina itu semuanya dikelompokkan jadi satu kecuali yang sangat baik sekali itu ya. Iya. Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Apa setuju dengan saran dari Mbak Dina? Ya, bisa diganti warnanya. Berarti untuk yang kurang sosialisasi ini juga dimasukkan ke kelompok hijau ya? Iya. Oke. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan bagaimana pelaksanaan Satgas COVID-19 daerah saudara itu ada dua kelompok. Yang satu kelompok pink sangat baik sekali, itu ada satu jawaban. Dan yang kelompok hijau itu ada kurang bertanggung jawab, hanya menggugurkan kewajiban, kurang tegas, kurang peduli, dan kurang sosialisasi itu ada 7 jawaban. Bagaimana, apa disetujui pengelompokan ini? Sepakat. Bagaimana teman-teman yang lain? Oke, saya sudah setuju semua dengan pengelompokan ini. Kalau begitu bisa dilanjutkan. Ya, jadi tadi adalah pertanyaan terakhir dari diskusi Metaplan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam diskusi Metaplan hari ini dan membantu kami. Semoga semua ini bisa memberi manfaat dan dapat
berbagi ilmu gitu ya dengan peserta-peserta yang lain. Kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya juga atas segala kekurangan baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja dari pelaksanaan Metaplan pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin bisa di stop share, kita bisa dokumentasikan dulu ya untuk kegiatan ini. Teman-teman mungkin bisa on cam, kita berfoto bersama sebentar untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Udah. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya, dan sekali lagi kami mau minta maaf kalau ada kekurangan dari pelaksanaan Metaplan pada hari ini. Terakhir saya tutup ya, silakan yang mau beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih semuanya.